Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV One dimanapun berada, mudah-mudahan kita selalu berikan nikmat sehat, nikmat panjang umur. Mudah-mudahan kehadiran kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Tema pada pertemuan kali ini tentang berbakti kepada kedua orang tua. Di dalam agama Islam, Allah perintahkan pertama berbuat baiklah kepada orang tua. Karena orang tua gambaran dari sebuah Allah ciptakan manusia. Yang pertama ketika menciptakan Adam dan Hawa, di mana Nabi Adam sendiri di surga dia terasa panas, terasa tak indah tanpa ada pendamping. Akhirnya Allah sendiri mengetahui hatinya Nabi Adam, akhirnya diciptakanlah Siti Hawa sebagai pendamping hidup. Karena kalau hanya hidup sosok laki-laki di dunia, hampa dunia ini. Ada dengan adanya Adam, indahlah merasa adanya Siti Hawa merasa indah Adam hidup. Tetapi karena sedikit Nabi Adam melanggar perintah Allah, akhirnya dilemparkan dari surga ke alam dunia. Karena sosok ibu ini sosok yang sangat dambaan bagi seorang anak. Kalau dia bertanya di dalam keluarga, pasti di situ ada bapak dan ada ibu. Tapi Rasulullah SAW sendiri ketika hormatilah, ya Rasul, siapakah yang saya hormati? Ternyata Rasul bilang ibumu, 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 baru bapakmu. Artinya seorang anak ingin mendambakan kebahagiaan di dalam hidupnya tidak lepas dari kasih sayang seorang ibu. Karena ibu sudah tergambarkan ketika dia ke tempat saja, contoh kecil ke tempat orang pesta, di mana banyak makanan di situ. Dia ingat anaknya di rumah. Akhirnya dengan tanpa malu si ibu itu memuatkan makanan-makanan yang ada di meja itu, ditaruhlah di dompetnya. Secara kasat mata padahal mah hitung-hitungannya banyak dilihat orang, tapi dengan sayangnya seorang ibu kepada anaknya, dia bawa pulang ke rumah untuk diberikan kepada anaknya. Makanya gambaran ibu yang baik menjadi gambaran sebuah rumah tangga, terlahirnya rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah. Rumah tangga yang terjamin kehidupannya, rumah tangga yang diiringi dengan ibadah antara bapak dan ibu. Bapaknya mencari uang, berangkat pagi, pulang malam. Untuk siapa? Untuk keluarganya. Ibunya di rumah sebagai madrasatul ula. Kata Rasul bahwa ibu itu adalah sebagai madrasahnya anak di rumah, di dalam sebuah kecil, di dalam sebuah rumah tangga. Yang diutamakan bagaimana anak itu berbakti kepada kedua orang tuanya, yang selalu mengucapkan kalimat ketika berdoa pada orang tuanya, baik yang masih hidup maupun yang sudah dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Ada kata doa yang sangat indah yang sering kita dengarkan para imam setelah habis sholat, dia baca doa, Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah orang tuaku, ampunilah bapak ibuku sebagaimana mereka mengasihani aku di waktu kecil. Itu anak yang soleh selalu berbakti mengucapkan kata-kata tersebut. Bahwa gambaran anak yang soleh, gambaran adalah qurrata a'yun. Ya. Biasanya seorang pengantin dibimbing oleh penghulu ketika dia mau menikah, dibimbing dengan penghulu. Ya, biasanya bagaimanapun seorang pengantin yang berharap doanya, doa yang sering dibaca oleh penghulu, Rabbana hablana min ajwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikan kepada kami keturunan, istri-istri yang soleha, anak-anak yang soleh dan soleha, keturunan zuriat-zuriat
yang telah diajarkan oleh nabi-nabi para rasul untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dalam rumah tangga ada keturunan yang soleh dan soleh, terutama anak yang berbakti pada kedua orang tuanya, itu gambaran anak seperti Nabi Ismail. Yang diharapkan oleh orang tuanya satu, anak yang soleh dan soleha. Anak yang soleh sudah tentu dia akan menjadi kebahagiaan bagi orang tuanya, akan menjadi investasi, menjadi modal untuk orang tuanya sendiri. Dan ada 3 perkara kata Nabi, kewajiban orang tua. Yang pertama, memberikan nama yang baik. Minimal nama yang baik itu nama Muhammad. Karena di dalam keluarga terbesar, kalau dia diberikan anugerah anak, ada minimal anaknya 5, yang 2 perempuan, yang 3 laki-laki, tidak ada nama Muhammad, itu kata Nabi termasuk keluarga yang kurang beruntung nanti di hari kiamat. Tapi ketika ada anak yang diberikan nama Muhammad, insya Allah akan menambah keberkahan bagi keluarga tersebut. Makanya kewajiban orang tua yang pertama memberikan nama yang baik, minimal nama Muhammad, Ismail, Soleh, Yakub, nama-nama Nabi. Sekarang kan sekarang ini terjadi fenomena yang besar. Di zaman dunia yang serba maju, serba IT, lebih dominan dia sanjung-sanjung nama-nama orang-orang Amerika, orang-orang kebarat-baratan. Zon namanya. Terus Derry. Ya. Tapi diabdolkan nama itu, nama yang mengikuti nama daripada Rasulullah SAW, minimal Muhammad. Itu yang pertama, kewajiban orang tua memberikan nama yang baik. Kedua, kewajiban orang tua mendidik. Mendidik di sini artinya disekolahkan tuh anak itu. Tidak dibiarkan, dididik. Masuk TK, kemudian masuk SD, masuk SMP atau sanawiyah, kemudian disekolahkan masuk SMA atau madrasah aliyah, kemudian dikuliahkan. Nah, itu kewajiban orang tua untuk mendidik anaknya dalam rangka apa? Dalam rangka anak itu berbakti kepada kedua orang tuanya. Ketika sudah berbakti kepada kedua orang tuanya, akan menikmati ganjaran pahala dari kebaikan si anak tersebut.